Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah karya, yaitu sebuah karya dokumentasi terhadap hadis-hadis Rasulullah yang dibuat oleh Imam Bukhari yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Ya, seperti yang kita ketahui, hadis merupakan sumber syariat kedua setelah Al-Quran. Dalam segi fungsinya, hadis adalah menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dengan cara menerangkan hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Begitulah fungsi daripada hadis dalam syariat Islam, sehingga wajib bagi kita sebagai umat muslim mengetahui, mempelajari, dan mendalaminya. Dalam Sahih Bukhari ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Bukhari, yakni mengenai penulisan kitab beliau yang tidak dimulai dengan pengamalan hadis Nabi, yaitu hadis setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca hamdalah, maka pekerjaan itu terputus dari rahmatnya Allah. Hadis tersebut merupakan hadis Abu Daud dari Abu Hurairah yang saya telah lihat melalui penjelasan hadis, yaitu buku Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwa Imam Bukhari mengutip hadis bahwa sesuatu pekerjaan itu sesuai dengan niat yang dimaksudkan, dan pada saat itu beliau menulis Sahih Bukhari. Beliau memulai kitab ini dengan basmalah, lalu menuliskan bab permulaan turunnya wahyu. Ya. Kita berbadil wahyu ila Rasulillah. Seakan-akan beliau mengatakan, aku memulai pembahasan wahyu yang berasal dari Allah untuk menemukan ketulusan pekerjaan dan niatku. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan setiap manusia adalah tergantung niat yang ada di dalam hatinya. Maka cukup kita memahami masalah ini dengan makna yang tersirat. Dan jawaban kedua, hadis yang tadi, yang setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca hamdalah maka pekerjaan itu terputus, itu menurut Imam Bukhari bukan hadis yang memenuhi kriteria syarat beliau untuk menjadikan hadis, karena kita ketahui bahwasanya hadis itu mempunyai kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya uji riwayat. Kita melihat riwayatan dari siapa-siapanya, dan itu ditelaah kembali. Dan menurut beliau Imam Bukhari bahwa hadis tersebut masih kurang, atau bahkan hadis tersebut dikritik. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut kita masuk ke pembahasan kitab Bada'ul Wahyi. Kita langsung merujuk ke kitab aslinya. Qala Syekhul Imam Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala
Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulillahi jalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Yang kita ketahui yaitu kitab Badul Wahyi, yang artinya permulaan turunnya wahyu. Kita harus mendeskripsikan wahyu menurut bahasa adalah memberitahukan secara samar, atau diartikan juga sebagai tulisan atau tertulis, ilham atau perintah. Dan menurut terminologi yaitu memberitahukan hukum-hukum syariat. Namun yang lebih terciri yaitu wahyu adalah sesuatu yang diwahyukan, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertiannya bad'ul wahyi yaitu permulaan turunnya wahyu adalah sesuatu yang berkenaan dengan permulaan turunnya wahyu. Di Sahih Bukhari tersebut, saya sedang membuka laptop. Qaulillahi jalla dzikruhu inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami menurunkan wahyu kepadamu. Kepadamu ini maksudnya ke Nabi Muhammad. Saya mengutip penjelasan melalui Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwasanya ada pendapat mengatakan bahwa disebutkannya Nabi Nuh pada ayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah nabi yang pertama diutus oleh Allah, atau nabi pertama yang kaumnya mendapat siksaan, sehingga dengan demikian tidak menyalahi Nabi Adam sebagai nabi pertama. Masalah ini akan dibahas dalam Fathul Bari di bab-bab masalah syafaat. Dan sedangkan korelasi ayat tersebut dengan pembahasan wahyu, yaitu menjelaskan bahwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu tidak berbeda dengan cara turunnya wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Seperti cara turunnya wahyu pertama kali kepada para nabi, yaitu dengan mimpi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, sesungguhnya wahyu itu yang pertama turun kepada nabi adalah dengan cara mimpi, sehingga hati mereka tuh tenang. Setelah itu Allah menurunkan wahyu dalam keadaan sadar. Yang berkenaan dengan ayat, hadatsana al-Humaydi Abdullah ibnu Zubair qala hadatsana Sufyan qala akhbarna Muhammad bin Ibrahim an-Nabi annahu sami'a Umar bin Waqqas alladhi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal minbari qala sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya dari Alqamah bin Al-Waqqas Al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah bersabda, tiap-tiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia atau seorang perempuan untuk dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Dalam keterangan hadis tersebut,
alal mimbar, yaitu di atas mimbar, berarti mimbar Masjid Nabawi di Madinah. Innamal a'malu binniyat. Dari sini kita bisa lihat artinya bahwa setiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Al-Khawi mengatakan seakan-akan Rasulullah memberi pengertian bahwa niat itu bermacam-macam sebagaimana perbuatan, seperti orang yang melakukan perbuatan dengan motivasi ingin mendapat ridha Allah dan apa yang dinyanyikan kepadanya, atau ingin menjauhkan diri dari ancaman-ancaman. Sebagian riwayat hadis ada yang menggunakan lafaz an-niyah dalam bentuk yang mufrad atau tunggal dengan alasan bahwa tempat niat adalah hati, sedangkan hati itu satu. Maka kata niat dengan bentuk tunggal berbeda dengan perbuatan yang sangat tergantung kepada hal-hal yang bersifat lahiriah yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Sehingga dalam hadis tersebut kata amal merupakan jamak al-a'mal. Selain itu niat hanya akan kembali kepada Zat yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Sedangkan lafaz hadis yang tertulis dalam kitab Ibnu Hibban adalah al-a'malu binniyat, tidak tertulis lafaz inamanya tidak ada. Dan ini pun terdapat juga di dalam kitab Asy-Syihab karangan Al-Qudai. Akan tetapi Abu Musa Al-Madini dan Imam Nawawi menentang riwayat ini. Ini merupakan penjelasan dari kitab Fathul Bari terjemahan. Jadi yang kita ambil dari sini adalah bahwa perbuatan itu sesuai dengan niat, dan disebutkan bahwa beberapa riwayat lain ada yang menggunakan lafaz an-niyah dalam bentuk mufrad atau tunggal dengan alasan bahwa niat adalah tepatnya di hati. Sedangkan dengan perbuatan yang sangat bergantung kepada hal-hal yang bersifat lahiriah yang jumlahnya sangat banyak dan beragam, jadi tidak korelasinya ada. Sehingga dalam hadis tersebut kata amal merupakan lafaz jamak, yaitu al-a'mal. Dalam Fathul Bari ini menjelaskan mengenai perkata ya bin niat. Huruf ba menunjukkan arti muhasabah menyertai, dan ada juga yang mengartikan sababiyah menunjukkan sebab. Imam Nawawi mengatakan bahwa niat berarti maksud, yaitu keinginan yang ada dalam hati. Tapi Syekh Al-Qaramani menambahkan bahwa keinginan hati adalah melebihi dari maksud. Ya, mengenai hadis innamal a'malu binniyat, para ahli fikih berselisih pendapat untuk menunjukkan apakah niat itu termasuk rukun atau syarat. Nah, dalam hal ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengucap niat di awal pekerjaan adalah rukun, sedangkan menyertakannya dalam pekerjaan adalah syarat. Dalam hadis tersebut ada kata yang dihilangkan sebelum diniat. Ada yang mengatakan bahwa lafaz tersebut adalah sabar atau takmulu, tashihu atau tastakfir maksudnya. Ya, kita bisa memandang bahwa memang akan terjadi suatu kontradiksi bagi orang yang mengatakan bahwa perkataan adalah suatu perbuatan. Ketika menjumpai orang yang bersumpah untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan, tapi orang itu tetap berbicara, di sini bahwa masalah sumpah sangat tergantung kepada kebiasaan atau uruf. Sedangkan perkataan menurut kebiasaan bukan termasuk perbuatan. Adapun pendapat yang benar adalah secara hakikat perkataan tidak termasuk dalam perbuatan.
Akan tetapi secara kiasan, perkataan termasuk dalam perbuatan berdasarkan firman Allah, yaitu seandainya, yang artinya seandainya Allah menginginkan maka mereka tidak akan melakukannya, di mana ayat tersebut berada setelah ayat Zukhrufal Qawli atau perkataan yang indah, yaitu sebagian manusia ada yang membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah dengan maksud menipu, ya. Dari uraian di atas kita dapat mengambil intisari bahwa semua perbuatan itu membutuhkan niat, dan bukan hanya meninggalkan saja yang perlu niat, ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.